Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Mara dari kelas 19 4B27 dengan NIM 1922099. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Sumber data dan metode pengumpulan data ada dua macam. Metode data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli, data baru yang memiliki sifat up to date. Dan juga ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau juga peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bio, pusat statistik atau BPS, buku, laporan, dan yang lain-lain. Observasi atau disebut juga metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang secara natural dari suatu kejadian pelakunya berpartisipasi berinteraksi secara wajar. Kelebihan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi yang pertama menunjukkan situasi yang aktual, memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamat. Proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman dengan pedoman pengamatan. Nah, tujuan observasi. Kegiatan observasi tentu memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang kedua, untuk mendapat suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah atau non-ilmiah. Kalau tadi tujuannya ini manfaatnya. Manfaat observasi mengacu pada pengertian dan tujuan observasi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, manfaat observasi. Suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Deskripsi. Yang kedua, deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang keempat, observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat diuji kualitasnya. Yang kelima, observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsung. Yang keenam, proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Yang ketujuh, suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan. Yang kedelapan, suatu observasi dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem lainnya. Nah, kelebihan dan kelemahan menggunakan metode observasi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan. Di sini kurang efisien dari segi waktu ya. Yang kedua, akan menjadi tidak nyaman terhadap objek yang menjadi pengamatan karena diamati gerak-gerik yang diamati pekerjaannya. Yang ketiga, tidak semua informasi didapat dengan cara pengamatan. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi partisipasi. Jenis observasi ini dilakukan dengan adanya observasi terlibat langsung secara aktif dalam objek peneliti. Yang kedua, observasi sistematis atau disebut juga observasi berkerangka. Adalah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Di dalam kerangka tersebut terdapat faktor-faktor diobservasikan berdasarkan kategorinya.
Yang ketiga, observasi eksperimental. Observasi eksperimental ada observasi yang dilaksanakan terhadap situasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek. Lalu kita masuk ke wawancara. Ada 3 pendekatan dasar mengumpulkan data kualitatif yang termasuk juga wawancara. Setiap pendekatan memiliki kekuatan kelemahan masing-masing melayani suatu tujuan berbeda. Wawancara percakapan informal, pendekatan pedoman, wawancara umum, dan wawancara terbuka. Wawancara juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, wawancara seleksi, screening interview. Itu wawancara yang dilakukan memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Yang kedua, wawancara menggunakan media elektronik atau telepon interview, yaitu wawancara secara langsung dilakukan menggunakan media telepon. Yang ketiga, wawancara kelompok atau panel or group interview, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih wawancara sekaligus pada waktu yang sama. Wawancara terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasinya sudah diketahui sebelumnya. Proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar penyertaan dan alternatif jawaban sudah disiapkan. Instrumen wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancarai responden yang memiliki target wawancara. Wawancara tidak struktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan. Model wawancara tidak struktur merupakan teknik pengumpulan yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Ada juga kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan dan isian yang harus dijawab oleh responden. Terus jawaban yang diberikan bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti, dan ada juga jawaban terbuka di mana responden bebas menulis jawaban tanpa adanya paksaan maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran. Biasanya saat ini kebanyakan menggunakan internet menyebarkan kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Kuesioner memiliki 2 sifat, yaitu kuesioner yang bersifat tertutup dibuat jika peneliti menganggap bahwa penelitian telah menemukan berbagai alternatif jawaban yang tepat bagi peneliti. Dengan kata lain, peneliti hanya mendapatkan jawaban responden berdasarkan jawaban yang sudah disediakan saja dan bukan berasal dari jawaban lainnya. Kuesioner bersifat terbuka. Peneliti ingin mengetahui pendapat responden secara langsung mengenai pertanyaan yang diajukan. Pembuatan kuesioner ini terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan pada responden. Hal ini berguna untuk apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Kuesioner yang reliable merupakan kuesioner secara konsisten bisa menangkap jawaban responden. Langkah-langkah dalam merancang kuesioner. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan survei, menentukan grup sampling, menyusun kuesioner, menyelenggarakan kuesioner, interpretasi hasil.
Dalam menyusun pertanyaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka sebaiknya ditetapkan di bagian akhir kuesioner. Pernyataan pertanyaan yang mudah sebaiknya ditetapkan pada bagian awal kuesioner. Susunlah pertanyaan sesuai dengan susunan logis, runtut, dan tidak meloncat-loncat dari tema ke tema. Gunakan pertanyaan secara singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Perhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan. Beberapa hal lain yang diperhatikan dalam menyusun kuesioner. Yang pertama tuh ada kata pengantar dalam kuesioner banyak pengaruh terhadap keberhasilan kuesioner tersebut. Yang kedua, disarankan menggunakan kata-kata yang sopan, wajar, menghormat, jangan terlalu panjang. Yang ketiga, penampilan dalam kuesioner walaupun tidak menunjang penelitian secara langsung, tetapi penting untuk diperhatikan agar bisa menarik minat responden. Yang ketiga, penampilan kuesioner yang bertata rapi. Yang keempat, sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, sebaiknya diuji cobakan lebih dahulu kepada sejumlah kecil responden. Gunanya itu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur yang dimaksud. Oke. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.